warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan sedikit bercerita ya teman-teman, bagaimana asalnya atau pertama kali saya itu bisa jualan roti goreng ini ya, atau odading. Dan sejarahnya itu seperti apa sebelum saya sendiri kenal dengan roti goreng atau odading ini dan juga cakwe teman-teman. Nah, jadi singkat kata ya teman-teman, kalau kita itu sering mengatakan bahwa yang viral itu adalah odading, itu kan sebenarnya sama seperti roti goreng, ataupun kalau di sekitaran Jawa itu biasa disebut bolang-baling ya teman-teman. Nah, di sini juga ada satu histori ya teman-teman, sehingga saya sendiri bisa kenal dengan jenis makanan ini dan berdagang ataupun usaha bolang-baling ini. Nah, singkat cerita ya teman-teman, dulu di kisaran tahun 2008 ya teman-teman. 2008 itu kan saya kebetulan pas di Jogja ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kenal dengan salah satu pedagang bolang-baling cakwe kalau di sana namanya ya teman-teman. Jadi di situ saya sempat belajar dan kemudian membuka usaha. Nah, sedangkan teman-teman yang di Jogja sendiri ya teman-teman, ini ada suatu histori. Dan bagi teman-teman yang berkunjung ke channel saya, terutama yang daerah asal saya sebutkan nantinya ya teman-teman, jadi salam ya teman-teman, bahwa saya sekedar sharing kepada teman-teman dan cerita. Nah, di sini ternyata ya teman, penjual bolang-baling ini atau penjual roti goreng bolang-baling cakwe, nah di sini pun ada histori. Nah, di situ pas tahun 2008 itu saya kenal mereka. Ternyata di situ sudah ada beberapa orang yang berjualan di situ. Nah, saya bergabung di istilahnya kayak apa ya, komunitas lah, komunitas mereka gitu kan. Nah, saya sebutkan bahwa ada beberapa orang gitu ya teman-teman. Ada sekitar tahun segitu mungkin ada sekitar 5 atau 6 pedagang di situ yang berjauhan, tapi ternyata di situ adalah satu kampung ya teman-teman. Nah, kampung itu asalnya di daerah Pemalang ya teman-teman. Di daerah Pemalang, desanya itu adalah Temuireng ya. Itu kalau nggak salah seperti itu, karena saya juga pernah ke sana ya teman-teman. Jadi itu histori bolang-baling ini yang saya tahu, yang saya sempat belajar ya. Jadi mereka itu adalah dari Pemalang, di Kabupaten Pemalang ya, khususnya di desa Temuireng. Desa atau dusun saya juga lupa, seperti itu. Jadi setelah ditarik ke belakang, nah mereka ini juga ya teman-teman, ada beberapa orang, ada sekitar 3 atau 4 orang sebelumnya. Nah, mereka ini pernah berdagang ataupun ikut orang itu adalah di Semarang. Jadi asal yang bolang-baling yang ada di Jogja itu, terutamanya di Jogja ya teman-teman, ada satu komunitas penjual bolang-baling dan cakwe itu tumbuhnya itu awalnya dari Semarang. Artinya ada beberapa orang yang memang dulu itu ikut berjualan di Semarang. Nah, setelah saya pelajari, kemudian diceritakan teman-teman bahwa pada saat itu juga teman-teman itu ada sekitar, saya sebutkan tadi, 3 atau 4 orang dulunya juga ikut di Semarang itu, yang asalnya, yang mungkin bos mereka dulu seperti itu adalah orang dari Blitar, sehingga terkenalnya bolang-baling dan cakwe di sana asalnya itu adalah dari Blitar. Nah, itu yang versi yang saya tahu ya teman-teman, sebelum tenar. Nah, sedangkan saya sendiri sudah di Jogja itu artinya sudah generasi ya, artinya sudah setelah di Semarang kemudian membuka di Jogja, ada beberapa orang, kemudian meluas, dan sampai sekarang tuh banyak sekali di Jogja. Itu adalah satu komunitas ya teman-teman. Jadi salam buat teman-teman yang ada di Jogja ya teman-teman. Jadi ini tempat saya belajar ya teman-teman. Artinya cikal bakal saya belajar itu berasal dari Semarang ya teman-teman. Dan yang dulunya buka di Semarang, bahkan saya pernah merulut, artinya seperti ini teman. Saya ketemu orang-orang dari asal Jawa Timur itu, ketika ngobrol ternyata ketemu sama orang-orang yang dulunya itu memang berada di situ ya, seperti hasilnya orang-orang yang awal mereka. Jadi dulunya memang sangat sedikit ya teman-teman, sekarang menyebar. Bahkan kalau kita tarik lagi
ini sudah banyak yang nyebar, yang dari Jogja, dari Semarang kemudian ke Jogja, kemudian nyebar lagi ada di daerah Purwokerto seperti itu, saya tidak tahu, kemudian ada di Bandar Lampung seperti itu, dan banyak penyebaran seperti ada yang di daerah-daerah Brebes seperti itu, beberapa orang, dan Pekalongan bahkan menyebar terus seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah lama ya teman-teman, artinya penyebaran itu semakin merata untuk daerah Jawa terutama. Nah kemudian saya sendiri juga menyebarkan, artinya beberapa orang yang ikut saya seperti itu, dan termasuk saudara-saudara saya kan seperti itu, belajar akhirnya membuka juga. Itu ada yang di Jogja seperti itu kan, di Magelang, kemudian sampailah ke Kalimantan. Nah kemudian saya kesini kan seperti di Lampung sendiri. Nah itu histori yang saya tahu ya teman, artinya tempat saya realistisnya yang saya belajar. Nah kemudian yang sempat tenar kemarin ya teman-teman, tentang Odading. Nah kalau kita membaca apa ya, sejarah ataupun itu tidak tahu real atau tidak ya, tapi kalau menurut sejarah itu kan sebenarnya roti goreng ini sudah ada sejak dulu ya, artinya sejak zaman penjajahan. Nah dikenalnya itu ketika di daerah Jawa Barat terutama ya, di Jawa Barat ataupun di katanya di Bandung ya seperti itu. Jadi ada satu cerita ya teman-teman, ketika dulu itu anaknya Belanda, artinya orang-orang Belanda dulu kan ketika melihat ada jajanan ataupun roti goreng itu, anaknya itu merengek-rengek ya teman-teman, dan terus kemudian orang Belanda itu mengatakan oh dading, yang artinya oh benda itu gitu seperti itu. Jadi anaknya merengek-rengek itu, kemudian dia menjelaskan oh benda itu, yang dalam bahasa Belanda ya, itu menurut cerita ya teman-teman seperti itu, ada di daerah sekitar Bandung ataupun Jawa Barat seperti itu. Nah itu yang lebih tenar ya teman-teman, yang namanya itu hingga melekat sampai sekarang itu Odading. Tapi itu memang munculnya itu di sekitaran Jawa Barat dan daerah Jakarta kan seperti itu. Nah sedangkan kita sendiri yang dulunya itu berasal dari daerah Semarang, kemudian di Jogja dan mungkin Jawa Timur seperti itu rata-rata menyebutnya kalau tidak roti goreng dan ataupun bolang-baling. Nah itu untuk roti goreng sendiri ya teman-teman, atau bolang-baling, atau juga yang sering disebut Odading. Nah sedangkan kalau cakwe sendiri ya teman-teman, kalau kita amati, kita baca gitu kan secara historinya, bahwa cakwe ini kan sebenarnya itu makanan dari orang-orang Tiongkok ya, atau orang-orang Cina ya seperti itu teman-teman, yang mungkin itu dibawa oleh mereka migrasi waktu ke Nusantara dulu, mungkin waktu zaman-zaman masih zaman kerajaan ya teman-teman. Jadi itu panjang sejarahnya teman-teman, yang katanya itu ada apa ya, ada cerita di situ juga, karena cakwe itu kan terbentuk dari dua potongan, dan itu adalah seperti apa ya, seperti gambaran orang ya, itu kan dari menggambarkan dinasti-dinasti yang mereka bawa dari Tiongkok itu ya seperti itu. Jadi nah banyak kan itu kan munculnya cakwe itu adalah di Surabaya. Nah untuk penggabungan sendiri ketika berjualan, ternyata sekarang itu pasangannya roti goreng dan cakwe, itu saya juga kurang paham, tapi rata-rata kalau orang yang dari Jawa Timur itu biasanya kalau berjualan roti goreng ataupun bolang-baling ini biasanya berpasangan dengan cakwe. Nah sampai sekarang terjadilah seperti itu, dan saya sendiri berdagang itu dengan pasangan, artinya seperti bantal dan guling kan seperti itu aja ya teman-teman. Jadi ini adalah suatu kisah ya teman-teman, yang kalau secara detail, secara komplitnya memang saya tidak paham, tapi ini hanya sekilas ya, sekilas tentang yang saya ketahui, kemudian yang saya lihat di apa ya, di media-media seperti itu kan teman-teman, yang sempat viral juga, dan itu luar biasa ya teman-teman. Nah jadi itu sekilas ya teman-teman cerita dari saya tentang bagaimana saya itu mengenal Odading ataupun bolang-baling sendiri ya teman-teman, sekedar buat apa ya, gambaran kita saja agar mengetahui. Dan terima kasih ya teman-teman yang selalu menyupport channel saya, dan bagi teman-teman yang baru bergabung channel kami, yang kita sama-sama belajar di sini, dan bagi teman-teman yang ingin usaha Odading dan cakwe juga bisa kita berkomunikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.